Tiba-tiba ojol ini, driver ini, dia mendapatkan SMS banking. Apa isinya? Bahwa ada uang masuk di rekeningnya senilai 20 juta rupiah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Di tengah pandemi virus corona seperti ini, driver ojol banyak yang sepi pelanggannya. Tapi ada satu dari sekian banyak driver yang membuktikan keajaiban pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ceritanya, ojol ini sedang mengalami, kita sebut saja, kesulitan keuangan, ekonomi. Tapi di balik kondisi tersebut, ini cerita yang saya dapatkan, dia tidak pernah mengeluh. Dia justru lebih meningkatkan ibadahnya kepada Allah. Poinnya di sini, saudara. Ketika seseorang dalam kondisi yang sempit, kondisi susah, dia bingung harus bagaimana, dia bingung harus berbuat apa, dia bingung, dia gundah, maka kunci yang pertama adalah tingkatkan ibadah. Tingkatkan ibadah. Dan ini dilakukan oleh si ojol ini. Yang dia lakukan pertama kali adalah dia tingkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah dia perbaiki sholatnya, dia subuhnya dijaga, zuhurnya dijaga, asarnya dijaga, maghribnya dijaga, isynya dijaga. Ditambah lagi dengan sunnah-sunnahnya. Dia hidupkan duha, yang tadinya dia lupa duha. Jam 7 dia sudah pergi, bahkan mungkin jam 6, bahkan mungkin subuh dia sudah mulai tarik itu ojeknya untuk berkeliling mencari penumpang. Tapi sekarang dia justru melakukan sholat duha dengan tenang. Kemudian di malam harinya, mungkin biasanya dia sudah kecapean, dia sudah letih, maka begitu sampai rumah, yang dilakukan adalah beristirahat full sampai esok harinya. Tapi sekarang berbeda. Karena sudah tidak ada lagi pekerjaan, sehingga memungkinkan dirinya untuk bangun untuk sholat tahajud Allah. Jadi yang pertama adalah ibadahnya dia tingkatkan. Wajibnya dia tegakkan, sunnahnya dia lengkapi. Ini penting. Nah, yang kedua adalah dia senantiasa berbuat baik dengan cara berusaha membahagiakan dan memuliakan satu, mertua, orang tua, istri, anak, saudara, iparnya, tetangganya, keluarga besarnya, dan orang-orang yang dia temui, siapapun. Ini kunci yang kedua. Membahagiakan dan memuliakan mertua, orang tua, keluarga, termasuk istri, anak, keluarga besar, sampai orang-orang yang dia temui, siapapun. Jadi dia ketemu siapa, dia senyum, dia sapa. Kalau dia punya sesuatu untuk dibagi, dia bagikan. Mertua butuh bantuan, dia bantu. Orang tua butuh bantuan kita bantu. Walaupun hanya dengan senyuman, kita sapu rumahnya, kita sapa. Yang mungkin sebelumnya kita sibuk mencari uang, bekerja, driver ojol, sekarang dia sempatkan setiap harinya untuk pergi ke rumah mertuanya, pergi ke rumah orang tuanya, sekedar sarapan bersama, bercanda tawa bersama.
membersihkan halaman rumahnya. Seperti itu dilakukan setiap hari. Ada hambatan, pasti terkadang istrinya sendiri yang marah. Dia punya istri, dia punya anak, wajar. Istrinya nggak dikasih yang namanya upah atau uang, wajar dia marah. Dan tidak jarang dia mengalami penghinaan dari keluarga. Dia dihina, keluarga menghina, teman-temannya menghina. Karena kenapa? Karena dia tidak bekerja. Dia tidak bekerja. Tidak bekerja, tetapi dia tetap sabar. Dia jalani dengan sabar. Ini kunci yang ketiga, menerima. Kalau kondisinya sudah seperti ini, memang gak ada lagi kerjaan, memang lagi susah. Bagaimana? Terima dengan ikhlas. Nah, ojol ini melakukan, dia terima kondisinya dengan ikhlas, dengan sabar. Walaupun sekelilingnya mencerca, menghina, merendahkannya, karena faktor keuangannya, bahkan istrinya sendiri pun dia hina Allah, tapi dia terima semua penghinaan itu. Dia ikhlaskan hatinya, diplongkan. Ini kunci yang ketiga, sabar dan tidak menyalahkan orang lain. Mereka menghina kita, tapi bukan berarti kita harus juga membalas dendam untuk menghina mereka. Kalau kita justru membalas dendam hinaan, itu justru menjadi penyakit bagi diri kita dan penghambat rizki kita. Maka yang harus kita lakukan adalah kita terima semua cercaan, hinaan, kondisi seperti ini kita terima. Dan kita tidak menyalahkan balik siapapun yang sudah menghina, mencaci, merendahkan kita. Anda siapa yang harus direndahkan? Siapa yang harus disalahkan? Diri kita sendiri. Jadi bukan menyalahkan orang lain, tapi menyalahkan kita, saya. Dengan cara apa? Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperbanyak istighfar, astagfirullah, saya yang salah, mereka nggak salah, saya yang salah. Ya Allah, ampuni. Itu cara untuk membersihkan, sehingga lancar nanti aliran rezeki kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu dilakukan terus, berhari-hari dilakukan oleh si ojol ini, tanpa menunggu 1 bulan. Apa yang terjadi? Tiba-tiba dia mengabari bahwa sehabis melaksanakan sholat zuhur, setelah dia melaksanakan sholat zuhur berjamaah, tiba-tiba ojol ini, driver ini, dia mendapatkan SMS banking. Apa isinya? Bahwa ada uang masuk di rekeningnya senilai 20 juta rupiah. Allahu Akbar. Jadi tiba-tiba setelah dia maafkan semua orang, dia berbuat baik kepada semua yang dia temui, dia muliakan orang-orang, dia perbaiki ibadahnya, dia terima kondisinya, tidak menyalahkan yang lain. Maka di hari itu, ketika selesai dia melaksanakan sholat zuhur berjamaah di masjid, tiba-tiba HP-nya berdering. Ketika dibuka ada SMS masuk, SMS banking, yang isinya adalah dia mendapatkan uang senilai 20 juta rupiah. Allah. Tentu dia tidak langsung mempercayainya. Dia gemetaran. Dia beritahu pada istrinya, kepada mertuanya. Benar nggak sih? Iya nggak? Dia cross check. Kemudian dia laporkan, dia punya inisiatif, mungkin ini salah pihak bank. Maka dia pergi ke bank untuk melaporkan. Tetapi yang terjadi apa? Saat dia melapor di bank, ternyata alhamdulillah pihak bank justru menjelaskan bahwa tidak ada ketidakbenaran, tidak ada kesalahan dalam proses transferan ini. Artinya apa? 20 juta rupiah itu adalah milik
driver ojol ini. Allah, sudah dipastikan kepada pihak bank, ini adalah hakmu, milikmu, tidak ada kesalahan dalam proses transfer di bank. Maka ini mengejutkan sekali. Dia mendapatkan buah dari kesabarannya, kerja kerasnya selama corona, yaitu bukan berkeliling mencari penumpang yang memang sudah nggak ada, bukan. Tapi dia bekerja keras di atas sajadahnya dengan memperbaiki ibadahnya, sholatnya, duhanya, wajibnya, tahajudnya. Diperbaiki itu di atas sajadah. Karena dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemberi rizki yang terbaik, pemberi rizki yang sesungguhnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini adalah keajaiban yang semoga kita bisa mengambil pelajaran bagi kita semua, terutama bagi teman-teman yang sedang mengalami kesusahan finansial, kesusahan dalam segala hal. Mari kita mulai dari memperbaiki ibadah dan hubungan kita dengan orang lain. Kita muliakan orang-orang di sekitar kita, orang tua, mertua, anak, istri, tetangga, saudara, dan siapapun yang kita temui, kita muliakan mereka. Kita maafkan segala kesalahan mereka, dan yang salah bukan mereka, tapi kita. Maka beristighfar, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keajaiban di setiap langkah kehidupan kita di dunia maupun di akhirat ini, insya Allah. Jangan lupa untuk tulis komentar teman-teman di bawah. Saya doakan semoga hajat kita terkabul, insya Allah. Salam kenal, namaku Dik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.